Tebak nggak smartphone ini apa? Jangan lihat judul dulu. Ini bukan Galaxy A, tapi Galaxy S. Tepatnya Samsung Galaxy S24 FE yang menurut gua bakal jadi flagship killer sih. Nih, detailnya. Banyak kan ya brand smartphone dari China khususnya yang ngeluncurin smartphone yang katanya sih flagship killer. Tapi buat gue yang flagship killer beneran, kayaknya ini deh, Samsung Galaxy S24 FE. Kenapa? Dengan harga mulai dari 9,9 jutaan, jadi untuk varian terendahnya itu 9,9 dan yang paling tingginya itu 10,9 jutaan. Menurut gue Samsung ngehadirin banyak fitur flagship, bahkan yang ada default sekalipun ada di sini, dengan harga yang lebih murah. Kita bahas desainnya dulu deh. Dari desain memang ya mirip-mirip dengan seri sebelumnya lah ya. Samsung Galaxy S23 FE, desainnya masih pakai Galaxy Identity, dengan 3 bingkai kamera yang dibikin vertikal dan juga frameless. Ya lumayan mainstream lah secara desain, kayak nggak ada perubahan yang signifikan. Tapi ya sebenarnya smartphone ini tuh lebih ringkas, lebih tipis juga, lebih ringan juga, dan lebih gede juga ukurannya. Dari layar depan deh, panelnya tetap sama, Dynamic AMOLED 2X, resolusinya Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Tapi bentangan layarnya meningkat, jadi 6,7 inci, bukan lagi 6,5 inci. Dan baik layar depan dan juga belakangnya udah dilapisin kaca Gorilla Glass Victus Plus, jadi harusnya sih tahan goresan halus kalau kalian taruh di celana atau di dalam tas. Jadi aman lah dari goresan dari kunci motor misalnya, smartphone ini harusnya aman. Dan sasisnya terbuat dari aluminium yang biasanya ada di smartphone flagship, terutama Samsung Galaxy S24 series yang udah meluncur Januari lalu di Indonesia. Memang ada beberapa kekurangan sih dari layar ya. Contohnya, menurut gua bezelnya lumayan masih tebal, meskipun Samsung ngeklaim kalau ini sedikit lebih tipis daripada sebelumnya, tapi buat gua ini masih cukup tebal sih, mirip-mirip kayak Galaxy A55 kali ya. Meskipun ya memang Samsung ngebuatnya lumayan simetris, tapi ya tetap aja kayak tebal banget nggak sih untuk sebuah smartphone harga 10 juta. Nah, sekarang kita bahas speknya nih. Speknya yang menurut gue menarik dibandingin sama seri sebelumnya. Kalau biasanya Galaxy FE series itu selalu pakai chipset yang lebih rendah, yang setahun sebelum, yang setahun atau 2 tahun sebelumnya. Nah sekarang Samsung Galaxy S24 FE malah pakai chipset generasi terbaru, Exynos 2400i. Jadi ini adalah versi rendahnya kali ya dari Exynos 2400 yang ada di Samsung Galaxy S24 dan juga S24 Plus. Arsitekturnya 4 nanometer, tapi untuk performance-nya nanti akan gue buatin benchmark lengkap dan gaming testnya di video terpisah. Yang pasti, smartphone ini lebih powerful dibandingin sama seri sebelumnya, bahkan 2 kali lipat lebih kencang daripada S23 FE yang pakai Exynos 2200. Masih support ray tracing juga, jadi udah mirip-mirip kayak chipset flagship. Dan baterainya sekarang udah jadi 4700 mAh, nggak lagi 4500 mAh. Jadi upgrade-nya udah signifikan di dapur pacunya. Sistem operasinya dia udah pakai One UI 6.1 generasi terbaru Android versi 14. Nah yang menarik sistem operasinya ini nih, karena Samsung ngasih jaminan 7 kali update OS buat smartphone ini. Android 14 tambah 7 berarti kita bisa dapetin OS sampai Android 21. Termasuk juga patch keamanan bulanan selama 7 tahun ke depan. Jadi ya secara pemakaian kalian beli smartphone ini ya bisa untuk 7 tahun ke depan. Karena selalu dapat support oleh Samsung by sistem operasi selama 7 tahun ke depan. Masih soal OS-nya nih. Nah ini yang menarik, jadi ada 12 fitur Galaxy AI di Samsung Galaxy S24 FE. Beberapa di antaranya bahkan diturunin langsung dari seri Galaxy Fold yang harganya 30 juta. Ada di smartphone ini. Kayak Live Translate, terus juga ada PDF Overlay Translation. Ini sebelumnya eksklusif di seri Fold. Dan juga ada Listening Mode. Listening Mode ini ya bagian dari interpreter, sekarang ada juga di Galaxy S24 FE. Sketch to Image, coret-coret, kalian bikin gambar jelek, terus jadi lukisan bagus, bisa. Motret, foto potret, dijadiin potret studio animasi, bisa. Nambahin topi, nambahin objek apapun, lewat coretan di smartphone ini, juga bisa. Total ada 12 fitur Galaxy AI.
on-device dan juga cloud di smartphone ini. Nah, kamera gimana? Sebenarnya kamera masih sama dengan S23 FE, tetap ada 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, udah support OIS, Optical Image Stabilization. Kamera tele 8 megapiksel udah OIS juga. Masih sama persis dengan seri sebelumnya, kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera depan 10 megapiksel. Tapi Samsung kasih fitur baru, namanya Pro Visual Engine. Jadi fitur ini tuh mempertajam detail dan warna yang ditangkap oleh kamera smartphone ini. Cuman tetap, hasilnya bakal maksimal kalau ditampilin di gadget-gadget flagshipnya Samsung. Kayak tablet, di smartphone Galaxy S Series, Galaxy Z Fold, terutama yang pakai panel Dynamic AMOLED 2X. Karena kalau dipindahin ke laptop, layar laptop yang IPS misalnya, atau ya tetap AMOLED, atau smartphone lainnya, bisa aja terjadi penurunan kualitas warna dan juga detail. Itu sih konfirmasi yang gue dapetin dari orang Samsung langsung. Tapi ya tetap ini ada fitur baru di Samsung Galaxy S24 FE pada bagian kameranya. Untuk review lengkapnya kita lihat aja nanti di video berikutnya ya, di video lainnya, karena jujur ini gue baru megang sekali aja nih S24 FE. Untuk harga, smartphone ini ada 2 varian, 8128GB dan 8256GB. Harganya mulai dari 9,9 jutaan sampai 10,9 jutaan. Gimana menurut kalian?